Dari zaman dulu anaknya mau nikah tukang bakso, tukang bakso jangan lah. Mendingan anaknya guru, anaknya pejabat. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Lisna Purnawan from Zero to Hero. Kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, anak muda yang kreatif di bidang kuliner, yaitu Mas Heri. Mas Heri ini asli dari Girimarto. Pasti semua orang pernah lihat ketika di Bekasi atau Karawang ada bakso raksasa. Nah, pasti semua orang pernah makan bakso. Nah, kenapa beliau memilih bakso? Saya pikir karena semua orang suka dengan bakso. Usaha beliau adalah sebagai seorang pengusaha bakso yang butuh HP. Katen sih. Beliau adalah seorang pengusaha bakso yang kekinian. Kenapa? Nanti kita tanyakan beliau seperti apa mengelola bakso dan mengawali karir di Jakarta ini. Mas Heri, Iya. Terima kasih Mas Heri sudah hadir di From Zero to Hero FZTH Channel, ngobrol ngalor ngidul, jejaring hebat untuk manfaat. Iya. Mas Heri, Iya. boleh Mas masyarakat yang menyaksikan From Zero to Hero ini, Mas Heri ini aslinya dari mana, Mas? Iya. Saya asli dari Petung, Dusun Petung, Desa Semagar, Kecamatan Girimarto, Mas. Sejak saya sekolah di SMA-nya SMA Negeri 1 Girimarto, jadi nggak bisa lepas dari Girimarto. Dari TK, SD sama SMA di Girimarto semuanya. Setelah itu saya mau kuliah tapi orang tua nggak punya biaya. Setelah itu ikut belajar di bakso, ikut bakso, jualan bakso. Setelah itu saya tahun 2000 mulai jualan bakso. Terus di Jogja itu udah 5 tahun di Jogja. Setelah Jogja kena gempa, saya mulai lagi ke Bekasi dari nol. Ke Bekasi ini? Iya. Ini merantau ke Bekasi itu udah mulai nol lagi, Mas. Setelah di Bekasi ngerintis, alhamdulillah udah ada peningkatan. Sekarang saya bikin konsep yang beda. Kekinian ya, lebih kekinian. Iya, Mas. Pengen ngangkat bakso itu biar nggak sekedar di pinggir jalan aja, tapi punya nilai lebih, punya dipandang beda. Gitu, Mas. Karena memang dari dulu kan tukang bakso itu dari dulu dipandang sebelah mata. Dari zaman dulu anaknya mau nikah tukang bakso jangan lah. Mendingan anaknya guru, anaknya pejabat gitu. Tapi sekarang udah nggak, beda, Mas. Anaknya siapa? Pedagang bakso. Waduh, iya gitu, Mas. Ini pun mau tak angkat terus biar lebih bagus. Jadi dikonsep dengan konsep yang beda. Seperti itu, Mas. Ini pun sudah aku terapin yang bakso raksasa Karawang itu dengan konsep yang beda, karena saya melihat untuk saat ini kan orang itu bukan sekedar makan. Kalau datang itu nggak cuma sekedar makan, tapi pengen cari suasananya, pengen dapat suasananya juga. Jadi kita manjakan pembeli bakso kita manjakan dengan suasana yang beda, suasana yang bagus, suasana yang menarik, tapi dengan cuma menunya bakso. Itu kita bikin yang di Karawang itu modelnya saung-saung, modelnya ada permainan air, modelnya ya kayak rumah makan yang besar lah. Konsep wisata berarti ya? Iya, Mas, konsep wisata. Dan ini pun ada perahunya juga, ada perahu goesnya juga gitu. Jadi orang kalau biasanya makan ke rumah makan itu 5 orang aja jutaan. Okay. Pengen menikmati suasana sama, tapi dengan datang ke warung bakso raksasa cuma 100.000 berlima sudah, karena harganya kan cuma standar, mie ayam 12.000. Kenyang, sudah kenyang. Kenyang, bakso 14.000, Mas. Jadi ya itulah, Mas. Jadi kita angkat bakso ini biar meningkat, biar daya tariknya lebih gitu, Mas. Itu memang niat saya, angan-angan saya, dan sudah saya buktikan ke 2 cabang saya. Yang satu di Karawang dan yang satu di Bekasi pun cabang saya yang terakhir juga saya konsep beda. Konsep ada perahu-perahunya, ada ikan koinya, gitu, Mas. Jadi karena kan memang di Bekasi kan terbatas lahan, tapi aku bikin sesuatu yang beda. Tapi alhamdulillah peminatnya juga bagus, peminatnya baik banget, karena memang mereka itu makan nggak cuma sekedar datang, itu nggak cuma sekedar makan, tapi pengen cari suasana yang beda, Mas.
seperti itu. From zero to hero. Inilah sosok pengusaha muda Mas Heri dari Wonogiri yang mampu menciptakan suasana berbeda dalam konsep makan bakso. Yang kalau orang lihat makan bakso yang lain itu 50.000 satu mangkok. Nah, ini cukup 14.000 sama dapat menikmati tempat yang beda, suasana yang beda, Mas. Ada konsep wisatanya. Ini cukup berbeda. Ini tepatnya lokasinya di Karawang. Karawang ada, ya. Bekasi pun ada, Mas. Inilah bahwa kita kalau mau merantau ya harus sukses seperti Mas Heri ini. Nah, kita tanyakan bagaimana Mas Heri ini mengawali karir di Bekasi, ya kan? Sampai kemudian punya, saya lihat di Bekasi Timur itu cukup gede sekali. Terus kemudian sampai buka konsep yang kekinian di Karawang. Piye Mas caranya? Bagaimana caranya itu? Ya caranya kita tekunin terus, Mas. Kita tekunin, kita inovasi. Karena awalnya kan saya juga dulu itu mau disuruh kuliah, orang tua nggak punya biaya. Akhirnya ya saya ikut tukang bakso. Tapi memang niat saya utama itu bukan cuma jadi karyawan, tapi ingin belajar, mengambil ilmunya. Ilmunya aku ambil. Makanya sekitar 4 bulan setelah saya dapat ilmu dulu, saya belajar di baksonya Pak Mas Kribo. Mas Kribo? Iya. Wonogiri juga? Iya. Bakso Mas Kribo di Wonogiri dan juga baksonya Mbak Ragil. Mbak Ragil yang punya Ibu Turat. Turat Mi Pak Dwi. Di Wonogiri atau di sini? Di Jogja juga. Jogja. Saya pindah ke 2 tempat itu, saya ngambil ilmunya, setelah itu saya praktekkan di Jogja, Mas. Saya buka usaha di Jogja kecil-kecilan. Dan alhamdulillah dulu udah punya 5 cabang, tapi ya dapat musibah gempa itu. Gempa ya. 2006 ya, Mas. 2006 akhirnya saya pindah ke Bekasi. Pindah ke Bekasi itu pun sampai berapa bulan nggak dapat tempat, nggak berhasil. Akhirnya ya setelah itu saya terus sabar, Mas. Inilah kalau pengusaha begini. Jadi HP-nya tidak pernah berhenti. Karena beliau juga sibuk sebagai pengurus organisasi, sebagai bendahara PAPMISO Kota Bekasi. Benar ya, Mas ya? Iya, Mas. Nah, ini makanya pantas kalau jadikan bendahara gitu. Iya, Mas. Sedangkan sekarang juga punya kesibukan tadi ngurusin organisasi itu tadi. Itu memang wadahnya bakul bakso. Kita wadain. Terus biasanya paguyuban yang saya lihat dulu itu setiap ada acara itu selalu saweran. Selalu saweran. Ada acara apa saweran. Jadi memberatkan anggota. Jadi gimana ini biar paguyuban itu punya kekuatan finansial, punya usaha ini gimana? Apalagi kita itu usaha kita kan sama. Kita membutuhkan bahan baku sama. Daging, bahan-bahan sama. Ini kalau kita kelola luar biasa. Jadi dari kita, oleh kita, dan untuk kita ke depannya. Jadi alhamdulillah udah mulai berjalan dan ya pengennya memanjakan anggota lah, Mas. Jadi mau acara apapun, mau ini aja nggak usah saweran lagi. Ayo kita tinggal berangkat aja, dana sudah siap. Seperti itu, niatnya memang seperti itu, Mas. Karena beberapa yang aku ikutin paguyuban itu selalu sedikit saweran. Ada acara apa santunan saweran, acara ini saweran. Gimana ya caranya biar nanti itu kita nggak usah bebanin anggota, nggak usah saweran, tapi kita punya kekuatan finansial. Apalagi kita disatukan di satu paguyuban yang satu profesi, Mas. Sama gitu. Iya, jualan bakso mie semua. Iya, sedangkan mereka punya kebutuhan bahan itu sama. Iya, jadi kita kelola itu luar biasa, Mas. Dari gilingan, dari bahan-bahan itu luar biasa kita kelola. Itu berawal dari situ, Mas. Jadi alhamdulillah PAPMISO Kota Bekasi jadi salah satu contoh untuk mengawali paguyuban yang punya usaha. Itu kemandirian finansialnya, Mas. From zero to hero. Ternyata seorang pengusaha ini juga tidak berhenti menjadi seorang pengusaha saja, tetapi juga berpikir bagaimana organisasi sosialnya ini bisa berjalan dan meningkatkan kemudahan-kemudahan bagi para anggotanya. Iya, Mas, karena kan yang belanja banyak sama belanja dikit pun kan sama nanti untungnya. Yang belanja kintalan lah, yang gilingnya banyak sama yang gilingnya cuma sekilo 2 kilo nanti akan sama, SHO-nya sama, acara apapun sama. Jadi
itulah kita jadi saling mengangkat, saling membantu. Jadi dibikin dalam bentuk apa nih? Koperasi atau koperasi Mas. Kita bentuk dalam sistem koperasi serba usaha. Bahan baku khususnya ya? Iya, bahan baku dan gilingan tadi. Insya Allah nanti juga kita udah proses ke daging, kita udah kerjasama sama kementerian juga. Baik, Mas Heri, ini saya lihat Mas Heri ini cukup milenial ya, karena usianya berapa sih Mas? Kalau boleh dikasih tahu. Kayaknya masih umur 20-an ya, tapi ini udah tua Mas. Energik. Berapa Mas? Udah 40. Wah. Udah 40. Siapa yang percaya kalau usia 40 ini? Percaya, nanya udah kuliah nanya. Bisa dilihat. Udah kuliah. Beliau ini cukup milenial dan kekinian. Nah, dari gayanya juga milenial dan juga konsep baksonya milenial. Mas, kalau anak-anak muda, kita ini kan di masa pandemi ya, kemarin-kemarin itu kan, terus kemudian sekarang ini banyak orang yang punya kesempatan sebenarnya. Kita punya kesempatan waktu. Bagaimana Mas, cara kalau kita mau usaha bakso? Kalau boleh ya, ini kan sedikit agak secret ya mungkin. Piye Mas cara nih, ketika kita mau usaha bakso, apa yang harus dipersiapkan? Perlu modal berapa banyak? Supaya minimal punya kegiatan usaha bakso, kan nggak mungkin kalau langsung besar seperti jenengan, pasti kecil-kecil dulu lah. Nah, ini boleh dikasih keilmuannya buat kita yang melihat tayangan ini Mas. Iya, itu sebetulnya tinggal kita niatin. Kalau masalah modal itu sebenarnya tergantung ya Mas ya. Yang penting pertama kita niat dulu, kita niat, benar-benar niat, insya Allah nanti juga bisa. Kita belajarlah banyak sekarang, belajar banyak, terus nanti dimulai dari yang kecil dulu. Nanti kita jangan lupa Mas, usaha itu dari hatinya. Jadi kita senengin dulu lah. Kalau udah kita senang, kita ini nanti akan berjalan dengan baik. Dan satu lagi, jangan selalu inovasi nanti. Jangan nggak pernah inovasi, karena pembeli itu akan bosan kalau kita nggak inovasi. Pertama ya inovasi menu dulu. Jadi menu itu akan selalu ada. Jadi ada pedoman, kalau nggak inovasi mati. Itu ada juga. Karena biar pembeli itu nggak bosan. Jadi selalu inovasi. Selalu ada menu baru. Setelah nanti sudah itu kita konsep beda. Jangan cuma menu aja, kita konsep tempat yang beda, yang lebih menarik, tertata. Dan yang kayak tadi saya utarakan tadi, nggak cuma sekedar makan, tapi kita ciptakan suasana yang beda. Kalau suasananya udah beda, menunya sudah selalu update, ada menu baru, menu yang menarik, insya Allah akan terus berjalan. Karena dulu pernah saya juga bikin bakso lobster, itu juga sempat booming. Viral juga? Iya, itu sempat viral dari mana-mana sampai Jabodetabek, Jakarta itu datang semua ke sana. Ada lagi yang menu bakso beranak, itu juga rame. Jadi kita inovasi terus Mas. Jadi itulah nanti kuncinya biar bisa sukses. Kita cintai usaha kita tekunin dan selalu inovasi. Itu nanti akan berhasil. From zero to hero. Kalau mau usaha bakso, kita harus tekun, harus mencintai pekerjaan itu dulu, kata Mas Heri. Jadi bagi yang mau usaha bakso, melakukan ya. Iya Mas, mulai dulu nanti kita belajar dari pengalaman tadi. Kalau nggak mulai ya nggak akan itu. Dimulai nanti kita sambil belajar, kita benahin dan tekun. Saya sudah gagal itu berapa, cuma sudah banyak banget gagal udah banyak banget. Dari Jogja dulu saya kena seperti itu, pindah ke Bekasi ya nggak pernah nyoba yang lain, tapi terus nekunin, karena kalau pindah ke yang lain kita akan mulai belajar dari nol lagi. Jadi kita terusin aja sambil kita benahin, nanti akan dapat yang bagus, strategis yang bagus. Jadi selalu ditekunin. Jadi kalau Mas Heri ini kan selalu inovasi, Mas. Dengan pencapaian yang sudah dicapai saat ini, apakah Mas Heri sudah puas? Punya cabang yang besar-besar? Belum, nanti akan ngembangin lagi yang konsepnya beda lagi, Mas. Ya nanti ada konsep beda lagi lah yang ada kayak untuk wisata juga. Jadi nggak cuma sekedar makan bakso, tapi kita wisata lagi. Jadi wisatanya lebih lagi kayak yang di Karawang. Ini pun juga udah nyari-nyari tempat dan kemungkinan jatuhnya ke daerah Setu Bekasi. Dan nanti aku bikin yang
beda, konsep beda lagi, konsep yang lebih bagus lagi, dan biar nama bakso itu terangkat lagi. Tapi kita tuh walaupun rumah makan walaupun bentuknya beda, tapi nggak akan bikin rumah makan atau apa mas, tetap bakso dan mie ayam. Bakso dan mie ayam? Iya, karena memang kita pengen ngangkat nama bakso dan mie ayam. Dan jangan lupa harus ada kata Wonogiri. Wonogiri. Pokoknya jangan sampai malu, apalagi kata Solo. Bakso Wonogiri kok namanya bakso Solo, itu kan ya harusnya ya Wonogiri, banggalah Wonogiri, Wonogiri, Wonogiri. Seperti itu. Sebenarnya bakso dari dulu itu sebenarnya Wonogiri, mas. Bakso yang Solo itu sebenarnya Wonogiri, Wonogiri. Jadi sekarang jangan lupa pada apa yang bikin usaha bakso, nanti jangan lupa dikasih kata Wonogiri, mas. Karena memang alhamdulillah sekarang bakso Wonogiri itu dicari. Bakso Wonogiri itu dicari, dan itu nanti ke depan niat saya seperti itu, mas, bikin sesuatu yang konsep beda lagi. Kalau dulu yang di Bekasi ini sekitar yang di Karawang ini 2000 meter, ya nanti sekitar 5000 meteran, biar ada lebih lagi, lebih bisa tertata, konsep-konsepnya menarik lagi. Bisa. From zero to hero, inilah bentuk kecintaan Mas Heri terhadap kota kelahirannya Wonogiri. Nama baksonya bakso raksasa, bakso dan mie ayam Wonogiri. Nah ini cukup menarik sekali. Perlu kita tiru bahwa kita sebagai warga Wonogiri yang ada di perantau dimanapun berada berani mengatakan Wonogiri. Iya mas. Dan Mas Heri, apakah nanti ke depan punya rencana? Ini sekarang ini kan pengembangannya kan adalah membangun kawasan wisata dengan baksonya. Nah, mungkin dengan kemitraan apakah nanti akan diciptakan, Mas? Jadi mungkin dengan kekuatan, gitu. Dengan kekuatan Mas Heri saat ini, dengan teman-teman yang ada, apakah nanti akan membuat kemitraan supaya muncul pengusaha-pengusaha bakso baru? Mungkin yang pengen usaha di model seperti apa? Apakah ada rencana untuk membuat kemitraan dengan teman-teman yang baru mau memulai lah? Iya. Kalau kemitraan sih belum kepikiran ya, maksudnya banyak banget yang datang ke toko pengen bermitra, pengen franchise, pengen kerjasama, itu banyak banget yang waralaba. Tapi untuk sementara ini memang belum dulu. Jadi pengen ngembangin sendiri karena nanti kontrolnya jadinya juga akan beda. Jadi ini ngembangin fokus ke sendiri dulu aja, tapi dengan dikembangin yang konsepnya paling beda. Seperti itu mas. Jadi untuk sementara ini belum kepikiran. Kalau masalah yang datang pengen waralaba, pengen franchise, pengen kerjasama itu banyak. Tapi kita belum membuka untuk itu. From zero to hero, ternyata Mas Heri masih mempertahankan cita rasanya, cita rasanya yang dikelola sendiri, belum di franchise maupun di waralaba. Mas Heri, di sesi akhir ya, kita ingin mendapatkan pesan kehidupan dari Mas Heri supaya kita sebagai generasi muda, ya, Mas Heri memulai karir bisnis di usia muda sampai dengan sekarang, katanya usianya 40, saya juga nggak percaya kalau 40. Ya. Bagaimana menjaga eksistensi kehidupan ini, semangatnya untuk supaya tidak turun, Mas? Yang memotivasi apa yang kemudian terus bergerak? Motivasinya ya, Mas ya. Motivasinya ya selalu menekuni apa yang kita lakukan itu dijalani dengan sungguh-sungguh. Insya Allah kalau kita jalani dengan sungguh-sungguh nanti akan membawakan hasil. Terus pokoknya jangan pantang menyerah, terus bangkit walaupun nanti memang gagal, nanti terus bangkit. Dan jangan lupa memulai dulu lah. Kalau yang pengen punya angan-angan pengen usaha apa, jangan cuma diangan-angan, tapi cepat mulai. Nanti sambil dibenahin dari perjalanan tadi mas. Kita benerin terus, kalau ada kekurangan kita benerin. Tapi yang penting mulai dulu, action dulu, mulai dulu. Jangan cuma diangan-angan. Nanti insya Allah nanti akan ketemu jalan-jalan yang terbaik. Itu mas. Jalan terbaik punya uang mas ya, tinggal jualan. Itu gue uang. Kalau boleh tahu mas, ini sedikit cerita. Ini banyak karyawannya udah berapa banyak? Banyak kan orang mana nih mas? Wonogiri atau? Merata mas, rata-rata Sunda. Sunda ya? Iya. Yang di Karawang itu satu outletnya ya 30-an orang. Yang di Karawang 30-an orang? Iya, satu outletnya. From zero to hero, inilah Mas Heri yang
mikul apa ya, di situ kita berdiri apa ya, di situ langit dijunjung ya. Iya. Artinya bahwa masyarakat sekitar masih kita berikan kesempatan untuk bisa bekerja. From zero to hero, perlu kita garis bawahi acara hari ini, kedatangan tamu yang istimewa Mas Heri ini, bahwa kalau kita mau memulai usaha, maka mulailah, lakukan. Dan lakukan itu dengan kecintaan dan sungguh-sungguh. Begitu pesan Mas Heri. Mas Heri, terima kasih sudah kerso hadir di From Zero to Hero, ngobrol ngalor ngidul, jejaring hebat untuk manfaat kali ini. Baik pemirsa, saya Lesna Purnawan, mengulas tentang bakso itu tidak ada habisnya. Kalau saya pernah keliling ke Indonesia, di beberapa tempat di Indonesia Timur, bahkan Sumatera, Papua, di Flores dan Kupang, itu luar biasa sekali. Banyak sekali pengusaha bakso yang mereka dengan bangga menuliskan Wonogiri. Tapi masih ada satu cerita yang ingin saya tanyakan sebenarnya, tetapi itu nanti. Kenapa Mas Heri selalu bilang Bekasi? Saya Lesna Purnawan, sampai berjumpa lagi di sesi berikutnya.